bersama kami. Halo Rehtin. Halo, selamat siang, Mei. Ya, selamat siang. Silahkan dengan informasi Anda dapat dijelaskan bagaimana kronologi pungutan liar yang dilakukan oleh Kepala Lingkungan Pulau Brayan Bengkel ini. Baik, Wali Kota Medan pada Selasa 11 Januari 2022 kemarin mencopot Kepala Lingkungan 8 Kelurahan Pulau Brayan Bengkel, Kecamatan Medan Timur, yaitu terkait kasus pungutan liar. Dan kasus pungutan liar ini atau pungli sebenarnya terjadi pada Agustus 2021 yang dilakukan Kepling 8 Sulistyo kepada seorang warga bernama Ian, di mana pada saat itu warga ingin mengurus KTP dan juga kartu keluarga. Pada saat itu ada urusan mendesak di mana istri warga tersebut akan melahirkan, pada saat itu sedang hamil tua. Namun Sulistyo justru meminta uang atau pungutan kepada warga tersebut sebanyak 2 kali. Pada pungutan pertama itu untuk pengurusan KTP sebesar 1 juta, dan kemudian kedua untuk pungutan kartu keluarga itu sebesar 700.000, sehingga totalnya ada 1,7 juta yang dilakukan oleh Kepling 8. Nah, warga ini kemudian melapor kepada Wali Kota Medan Bobi Nasution melalui direct message atau pesan langsung, yaitu beliau juga mengirimkan video kepada akun Instagram Bobi Nasution. Dan pada saat itu juga Wali Kota Medan Bobi Nasution menindaklanjuti dengan langsung mendatangi kantor lurah Pulau Brayan Bengkel dan juga menjumpai langsung Sulistyo Kepling 8 Pulau Brayan Bengkel dan langsung meminta klarifikasi langsung kepada Sulistyo kenapa hal tersebut bisa terjadi. Dan pada saat tadi malam Bobi Nasution juga mengatakan bahwasanya Kepling 8 Sulistyo harus dicopot. Beliau mengatakan langsung kepada camat Medan Timur agar tidak memperkerjakan lagi Kepling yang tetap melakukan pungutan liar, padahal pada masa jabatannya ini Wali Kota Medan Bobi Nasution selalu menekankan untuk tidak memperlakukan pungutan kepada warga dalam pengurusan KTP. Dan selain itu, pada tadi malam juga Wali Kota Medan Bobi Nasution meminta Kepala Lingkungan 8 Sulistyo untuk menandatangani surat perjanjian pengembalian uang sebesar 1,7 juta itu pada warga yang akan dilakukan hari ini, paling lama nanti sore. Nah, jika uang 1,7 juta itu tidak dikembalikan kepada warga, nantinya Kepling 8 Sulistyo akan dilaporkan ke polisi. Begitu. Ya, kemudian apakah ada tindakan lain yang dilakukan Wali Kota Medan terkait hal ini? Nah, selain untuk meminta Sulistyo mengembalikan uang sebesar 1,7 juta itu, Wali Kota Medan Bobi Nasution juga meminta camat Medan Timur untuk mencopot Kepala Lingkungan 8 Sulistyo karena hal ini dianggap mencoreng nama baik pemerintah Kota Medan karena telah melakukan pungutan liar. Dan selain itu Wali Kota Medan juga menginginkan hal ini menjadi pelajaran kepada Kepling-Kepling lainnya di Kota Medan untuk tidak menerapkan pungutan-pungutan di luar dari biaya administrasi, padahal sebenarnya untuk pengurusan dokumen kependudukan dan juga pengurusan administrasi lainnya di pemerintah Kota Medan itu tidak ada di pungut biaya. Begitu, Mek. Baik, terima kasih Rehtin atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Wali Kota Medan serta Kepling 8 Sulistyo. Berikut tayangannya untuk Anda. Pencegahan bantuannya dan mereka ini semuanya dari 6 bersaudara, 5 yang masuk penjara, Pak, pasangan narkoba. Jadi minta kemarin saya udah nggak mau nerimanya, Pak. Terus kalau masuk 5 narkoba bapak boleh ini gitu? Bukan, maksudnya kan datanya nggak ada, datanya kan nggak ada, kasih si orang tuanya nggak ada, namanya sudah ada. Jadi Bapak mau data diri, apalagi mereka menerima bantuan, kan warga juga. iya, Pak, Mereka berarti menerima bantuan, berarti datanya sudah ada, Pak. oh kalau yang seperti itu gini loh, Pak. Ini Kalau tadi dia mau menerima PKH, betul? Jadi ngurus itu. Bupati Aceh Singkil Dul Musrid membariskan pegawainya di halaman kantor Bupati di Pulau Sarok, Singkil pada Selasa 11 Januari saat matahari masih terik. Apel tersebut merupakan bagian dari pembinaan yang dilakukan Dul Musrid kepada para abdi negara yang ketahuan bolos kerja saat inspeksi mendadak usai libur tahun baru. Menurutnya ada 9 dinas diketahui pegawainya yang tidak masuk kerja saat inspeksi mendadak.
Untuk mengetahui lebih detailnya sudah bergabung bersama kami rekan jurnalis Serambi News, Dede Rosadi yang akan menyampaikan laporannya. Halo Dede. Halo Mei. Ya Dede, silakan dengan informasi Anda, apa alasan pegawai negeri sipil ini diapelkan dalam ketika terik matahari? Diapelkan dalam kondisi terik matahari ini merupakan bagian dari pembinaan. Biasanya sebelumnya kalau apel itu dilakukan pada pagi hari sebelum cuaca panas, sementara ini dilakukan pukul 14 siang. Memang kalau di Aceh Singkil ini jam 14 ini matahari masih sangat panas-panasnya. Kemudian selain PNS yang bolos kerja dijemur istilahnya, dan Bupati sendiri sebetulnya dalam melakukan pembinaan ikut juga berpanas-panasan. Dia mengatakan memang untuk sama-sama merasakan bahwa dalam suasana panas ini para PNS harus berpikir bagaimana bisa mematuhi perintah dari pimpinan, kemudian bisa melayani masyarakat, tidak ada alasan libur. Dan memang sebelumnya juga sudah ada instruksi untuk tidak libur atau keluar daerah pada saat libur Natal dan Tahun Baru. Demikian. Iya, kemudian apakah sebelumnya sudah ada peringatan terhadap para PNS ini agar masuk kerja setelah libur Tahun Baru, dan sanksi apa yang dijatuhkan kepada mereka yang bolos ini? Sebelumnya sudah ada 2 kali surat instruksi secara tertulis, kemudian lisan. Kemudian lewat video juga, Sekda Aceh Singkil juga sudah menyebarkan bahwa tidak boleh selama libur Natal dan Tahun Baru ini meninggalkan daerah. Kemudian pada saat masuk setelah libur Tahun Baru harus langsung masuk kerja, tidak boleh ada yang bolos, terutama kepada pegawai yang berkaitan langsung dalam pelaksanaan vaksinasi di Dinas Kesehatan serta di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Aceh Singkil. Nah, dari 9 yang tidak masuk kerja ini tercatat ada pegawai di Dinas Kesehatan serta Rumah Sakit Umum Daerah ini yang sangat disayangkan oleh Bupati Aceh Singkil Dul Mursid. Kemudian ada juga pegawai dari Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang seharusnya menurut Bupati itu menjadi contoh, tapi malah tidak ketahuan tidak masuk kerja ketika dilakukan sidak usai libur Tahun Baru. Demikian, Mai. Baik, terima kasih Dede atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Bupati Aceh Singkil. Berikut tayangannya untuk Anda. Hasil laporan dari BKSDM dan Sekda, tim sidak, saya percayakan kepada Sekda hari itu. Hasil sidak mereka ada 9 dinas, ini adalah yang kita apelkan benar orangnya yang bolos di saat pasca liburan Tahun Baru. Gitu. Jadi kita ambil langkah untuk melakukan tindakan disiplin, mereka kita apelkan atau kita berikan pembinaan terhadap ASN yang tidak hadir di saat melebihi waktu libur. Kalau tanda tangan fakta integritas sendiri maksudnya biar tidak mengulangi lagi atau seperti ya, kita berharap dan kita tegaskan, bukan hanya berharap tetapi kita tegaskan. Ya, ini tugas dan tanggung jawab ASN yang sudah disumpah jabatannya bekerja setiap waktu tanpa alasan, terkecuali ya memang ada sesuatu hal yang diizinkan oleh pimpinannya. Kita berharap dengan adanya fakta integritas ini tidak terulang kembali terhadap para ASN yang sering melakukan menambahi jadwal libur. Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengatakan kegiatan pembelajaran tatap muka 100% di ibu kota masih tetap berlanjut meskipun diduga ditemukan kasus COVID-19 varian Omikron terhadap salah satu siswa di SMA Negeri 71 Durensawit, Jakarta Timur. Namun Riza Patria memastikan bahwa sekolah tersebut akan ditutup sementara selama 5 hari. Setiap harinya juga akan selalu diadakan evaluasi berjenjang sesuai dengan perkembangan progres. Untuk info selengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis Warta Kota, Yolanda Putri, yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo Yolanda. Ya, halo Mei. Ya, Yolanda, siswa SMA Negeri 71 Jakarta ini diduga terpapar varian Omikron. Kemudian bagaimana kegiatan PTM 100% di DKI Jakarta? Apakah masih berlangsung atau seperti apa? Ya baik Mei, terima kasih. Jurnalis Warta Kota Live.com mewawancarai Wakil Gubernur DKI Jakarta. Dirinya memastikan bahwa pembelajaran tatap muka kapasitas 100% masih terus berlangsung meskipun ditemukannya kasus COVID yang diduga varian Omikron di SMA
SMA Negeri 71 Durensawit, Jakarta Timur. Ia mengatakan bahwa sementara ini masih memenuhi syarat dilaksanakan PTM 100% terbatas. Menurut orang nomor 2 di ibu kota ini, ia juga mengatakan bahwa dirinya memastikan SMA Negeri 71 Durensawit ini ditutup selama 5 hari. Begitu, Mei. Iya, kemudian apa alasan PTM masih berlanjut padahal diduga ditemukan varian Omikron? Ya, baik, Mei. Menurut politikus Partai Gerindra ini, adanya kasus COVID-19 yang diduga varian Omikron di SMA N71 Durensawit tidak dapat langsung menunda seluruh proses pembelajaran tatap muka di ibu kota lantaran jumlah sekolah di Jakarta berjumlah ribuan dan masih banyak sekolah yang belum didapati adanya kasus COVID-19 yang diduga varian Omikron. Begitu, Mei. Ya, kemudian apakah SMA Negeri 71 Jakarta ini akan ditutup atau seperti apa? Ya, baik, Mei. Sekolah tersebut menurut memang dari arahan Dinas Pendidikan DKI Jakarta akan dilakukan proses penelusuran terhadap siswa-siswa, guru-guru, ataupun karyawan yang ada di sekolah tersebut untuk dilakukan tracing, di screening, lalu juga untuk ruangan kelas dan sekitar lingkungan sekolah akan dilakukan penyemprotan disinfektan dan juga segala sesuatunya harus dievaluasi kembali. Begitu, Mei. Baik, terima kasih Yolanda Putri atas laporan Anda dan Tribuners. Rekan Mei dan Tribuners. Ya, Maulana, silakan dengan informasi Anda bisa dijelaskan bagaimana hasil sampel yang dikirim Kaltara. Baik, dapat dilaporkan bahwa sebelumnya pihak Satgas COVID-19 Kaltara pada akhir Desember 2021 lalu sempat mengirimkan 3 sampel positif COVID-19 dari pelaku perjalanan luar negeri, tepatnya dari para pekerja migran Indonesia yang datang lewat pelabuhan di Nunukan. Selain itu, pada akhir Desember, pihak Satgas COVID-19 Kaltara juga kembali mengirimkan 4 sampel positif COVID-19 sama seperti sebelumnya, yakni dari pekerja migran Indonesia yang datang dari Nunukan. Dari 7 sampel tersebut, setelah dikirim ke Balitbangkes Kemenkes, hasilnya adalah 7 sampel tersebut itu negatif virus corona varian Omikron. Artinya hingga sampai saat ini varian Omikron belum masuk di wilayah Kaltara. Begitu, rekan Mei. Iya, kemudian dapat Anda jelaskan bagaimana kondisi kasus COVID-19 di Kaltara sendiri? Iya, untuk kasus COVID-19 di Kaltara sendiri dalam beberapa pekan terakhir, tepatnya dalam 2 minggu terakhir, itu memang cukup melandai. Bahkan penambahan kasusnya tidak pernah melebihi dari 5 kasus. Bahkan pada hari Selasa kemarin penambahan kasusnya hanya 1 yang terjadi di wilayah Kabupaten Bulungan. Hingga sampai saat ini total pasien atau yang positif COVID-19 seluruh Kaltara itu hanya ada sebesar 25 orang. Jauh lebih turun dibandingkan pada waktu peningkatan kasus pada bulan Juni hingga Juli 2021 lalu. Begitu, rekan Mei. Baik, terima kasih Maulana atas laporan Anda dan Tribuners. Wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Jubir Satgas COVID-19 Kaltara. Berikut tayangannya untuk Anda. Suratnya sih tanggal 3 Januari, cuman masuknya baru tanggal berapa? Total berapa sampel itu, Mas? Ini yang 4 sampel, kalau yang 3 itu udah lama keluarnya. Yang 3 itu keluarnya sekitar tanggal 24 kan mungkin, 24. Berarti total ada 7 sampel dan semua non-Omikron ya? Iya. Itu diterima dari Dinkes kapan? Ini, oh ya, tanggal 3 Januari kemarin suratnya. 3 Januari. Ini yang 4 sampel. Yang 3 sampel itu udah tanggal 24 Desember. Berarti yang 4 udah keluar dari karantina isolasi itu, Pak? Sudah ya? Karena waktu itu sebenarnya kondisinya sudah hampir membaik, sudah hampir sembuh juga. Jadi kita lakukan tes kedua, ternyata udah negatif.
Sebanyak 1.000 anak di Kota Pekanbaru mengikuti vaksinasi COVID-19 pada Selasa 11 Januari. Pemberian vaksin dalam rangkaian vaksinasi Merdeka Anak ini dipusatkan di Aula Zapin Mapolresta Pekanbaru. Pemberian vaksin bagi anak-anak ini adalah rangkaian vaksinasi Merdeka Anak yang digelar oleh Polresta Pekanbaru bersama pemerintah Kota Pekanbaru. Untuk detail informasinya akan disampaikan langsung oleh rekan jurnalis Tribun Pekanbaru, Fernando Sikumbang yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo Fernando. Halo Mei. Ya, silakan dengan informasi Anda bisa diceritakan bagaimana pelaksanaan vaksinasi Merdeka Anak ini. Oke Mei, terima kasih. Dari informasi yang diperoleh dari pihak Polresta Pekanbaru bahwa pada vaksinasi Merdeka bagi anak di Kota Pekanbaru digelar di Aula Zapin Mapolresta Pekanbaru di Jalan Ahmad Yani. Dan pesertanya di lokasi tersebut total ada 1.000 anak yang mendapat vaksin dalam sehari pada kegiatan dalam rangkaian program vaksinasi Merdeka Anak di Kota Pekanbaru yang berlangsung pada hari Selasa kemarin, Mei. Dan untuk kegiatan itu sendiri memang digelar di 3 tempat, yaitu tempat pertama di Aula Zapin Mapolresta Pekanbaru itu sebanyak 500 anak, kemudian 400 anak lainnya ada 500 anak lainnya ada sekitar di 2 sekolah lainnya, ada di SD Santa Maria dan juga di SD Witama School. Dan untuk kegiatan ini sendiri memang dalam upaya percepatan untuk vaksinasi bagi anak di Kota Pekanbaru, karena sejak bergulirnya pada pekan kemarin, vaksin anak di Kota Pekanbaru terus digesa oleh berbagai pihak. Nah, kali ini pada vaksinasi Merdeka Anak ini digagas oleh Polresta Pekanbaru bersama unsur Forkopimda dan juga pemerintah Kota Pekanbaru. Begitu, Mei. Ya, kemudian apakah ada lanjutan dari vaksinasi anak ini dan berapa targetnya? Oke, Mei, seperti terlihat saat ini, Mei, saya sedang berada di SMA Dharma Yuda, tepatnya di depan Aula SMA Dharma Yuda Pekanbaru. Saat ini sedang berlangsung proses pemberian vaksin bagi anak-anak. Untuk saat ini di sekolah ini sendiri digelar vaksinasi bagi 1.000 anak. Jadi ada 1.000 anak yang bakal diberi suntikan vaksin pada hari ini. Dan kegiatan ini merupakan satu rangkaian kegiatan pemberian vaksin dalam upaya percepatan vaksinasi bagi anak-anak di Kota Pekanbaru. Dan lokasinya sendiri tidak hanya berlangsung di Aula SMA Dharma Yuda ini, namun juga berlangsung di 17 lokasi berbeda di Kota Pekanbaru pada hari ini. Lokasinya menyebar di 17 sekolah, baik swasta maupun sekolah negeri. Dan lokasinya menyebar di 15 kecamatan yang ada di Kota Pekanbaru. Untuk kegiatannya sendiri sudah berlangsung sejak pukul 9 hingga siang ini, Mei. Dan untuk pemberian vaksinnya sendiri, Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru menargetkan untuk pemberian vaksin ada sekitar 10.000 dosis vaksin bagi anak-anak di Kota Pekanbaru. Dan proses pemberian vaksinnya menyebar di belasan titik yang disampaikan tadi. Begitu, Mei. Iya, kemudian bagaimana dengan vaksin booster? Apakah sudah dimulai di Pekanbaru atau seperti apa? Oke, Mei, seperti disampaikan pihak Dinas Kesehatan, mereka mengakui sesuai dengan arahan dari Presiden RI Joko Widodo pada beberapa hari lalu, memang Presiden menginstruksikan agar proses pemberian vaksin booster atau pemberian vaksin dosis ketiga sudah dimulai pada hari ini, tepatnya tanggal 12 Januari 2022 ini. Dan di Kota Pekanbaru sendiri sudah bisa digelar untuk hari ini, namun memang menyasar para lansia atau lanjut usia. Jadi prioritas utama untuk pemberian booster pada kali ini di Kota Pekanbaru yang terhitung pada hari ini diberikan kepada vaksinasi bagi lansia. Dan proses pemberian vaksinnya tersebut sudah bisa diakses di 21 puskesmas, di 22 rumah sakit pemerintah dan swasta, dan juga 3 lokasi vaksinasi center di Kota Pekanbaru, yakni di RS Bayangkara, di Puskesmas Rawat Inap Sidomulyo, kemudian Puskesmas Sabta Taruna.
Jadi masyarakat bisa mendatangi lokasi-lokasi tersebut, pusat layanan kesehatan yang ada di Kota Pekanbaru yang menyediakan pemberian vaksin bagi para lansia sebagai vaksin booster atau vaksin dosis ketiga. Jadi bahwa nantinya pemberian vaksin memang bisa berbeda dengan pemberian vaksin pada 2 dosis sebelumnya. Jadi mereka yang tidak mendapat vaksin jenis sama pada vaksin dosis ketiga tidak masalah, namun memang para lansia harus tetap menjalani pemeriksaan kesehatan terlebih dahulu. Begitu, Mei, keterangan dari Dinas Kesehatan terkait. Terima kasih Fernando atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Kapolresta Pekanbaru. Berikut tayangannya untuk Anda. Jadi wilayah Kota Pekanbaru, ya, khusus kami ini bersama Pak Dandim juga, Kepala Dinas, melaksanakan kegiatan 1000 nih Pak. Di Polresta saja kita 500, ada titik juga di SD Santa Maria 100, dan di di Witama, SD Witama itu ada 400. Jadi total hari ini target kita. Apa mungkin himbauan Anda? Himbauannya adalah nanti kita sudah mencapai vaksin anak-anak ini mencapai 70%, kemungkinan akan diberlakukan pembelajaran tatap muka ya dok. Nah ini yang kita kejar. Sekarang kan masih ada yang seminggu 3 kali, ada 50%. Harapannya nanti apabila sudah mencapai 60-70% dok. 70% anak. Kami akan kembali selesai jeda sejenak saudara, tetap di live update. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri, sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu penyumbatan di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi Mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggang, itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sibolombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal master stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini Menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya ambil itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang saya dirasakan udah Kapten Hitam? sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu. Posisinya aku Kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. kalau itu penyumbatan di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Kecelakaan terjadi tepat di kilometer 482.600 jalur A, tepatnya di wilayah Desa Metuk, Kecamatan Mojosongo, Kabupaten Boyolali. Akibat peristiwa ini, 3 orang meninggal dunia. 1 korban meninggal di tempat, sedangkan 2 korban meninggal di RSUD Pandangan Arang, Boyolali. Untuk detail informasinya akan disampaikan langsung oleh rekan jurnalis Tribun Solo, Tri Widodo, yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo Tri. Halo Mei. Ya, silakan dengan informasi Anda dapat dijelaskan bagaimana detail kronologi kecelakaan itu. Iya Mei, dan Tribuners dimanapun Anda berada, dapat saya informasikan bahwasanya pada hari Senin malam kemarin, telah terjadi kecelakaan di Jalan Tol Semarang Solo, tepatnya di KM 482 jalur A yang bertepatan dengan yang berada di Desa Metuk, Kecamatan Mojosongo, Boyolali. Adapun kronologi kecelakaan ini bermula saat kendaraan wuling yang melaju dari arah barat atau dari arah Semarang menuju timur dengan kecepatan tinggi tiba-tiba menabrak kendaraan yang diduga truk di depannya. Akibat kecelakaan tersebut mengalami 1 orang meninggal dunia di tempat dan 2 orang meninggal dunia di rumah sakit
Umum Pandanaran Boyolali. Mai. Iya, kemudian dapat Anda jelaskan siapa saja yang menjadi korban kecelakaan ini? Ya, kecelakaan maut yang terjadi di KM 482.600 di jalur Semarang Solo ini mengakibatkan seorang yang bernama Budianto Effendi yang berusia 54 tahun, warga Bojongleyo, Desa Sukamaju, Kecamatan Cilojok, Kota Depok, meninggal dunia di tempat, sedangkan korban yang mengalami luka berat yang kemudian meninggal bernama Yusuf Leonario yang berasal dari Sukamaju juga. Kemudian ada Heldi Hiskia Vincent yang berusia 30 tahun yang merupakan warga Desa Kecamatan Ciamas, Kabupaten Bogor. Sedangkan untuk akibat kecelakaan ini ada juga satu pengendara yang selamat, yakni bernama Yoga Adi Saputra yang merupakan warga Desa Kecamatan Kencong, Kabupaten Jember, Jawa Timur. Iya, kemudian sejauh ini bagaimana dengan penyelidikan kasus kecelakaan tersebut? Ya, kecelakaan yang di Jalan Tol Semarang Solo ini langsung ditangani oleh Satlantas Polres Boyolali. Saat ini Satlantas Polres Boyolali masih melakukan penyelidikan terhadap kasus kecelakaan tersebut. Hanya saja karena saat kejadian malam hari sehingga pantauan CCTV untuk melihat atau mendeteksi kendaraan yang ditabrak oleh wuling konvero dari arah Semarang ini belum diketahui karena memang setelah ditabrak kendaraan truk yang di depannya yang diduga truk ini tidak berhenti dengan melakukan pertolongan ataupun melaporkan ke pos polisi sehingga bisa disangkakan pengemudi truk ini melanggar undang-undang lalu lintas dengan sangkaan menjadi pelaku tabrak lari. Ya, terima kasih Triwidodo atas laporan Anda dan Tribuners. Wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Kanit Laka Satlantas Polres Boyolali. Berikut tayangannya untuk Anda. Mengenai kecelakaan yang tadi malam yang melibatkan kendaraan wuling plat B1997 ERF itu terjadi di kilometer 482, tepatnya di Desa Medok, Mojosongo, Boyolali. Itu melibatkan antara KBM gasan wuling dengan KBM truk tak dikenal. Adapun kronologi kejadiannya itu semula kendaraan wuling berjalan dari arah barat ke timur atau Semarang Solo. Sesampai di TKP, kita duga untuk pengemudi hilang konsentrasi atau ngantuk dan dia berjalan dengan kecepatan tinggi sehingga menabrak kendaraan yang kita duga truk tak dikenal yang berjalan searah di depannya. Bencana banjir yang melanda di Kecamatan Pengaron, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan pada Rabu 12 Januari meluas. Luapan banjir di Kecamatan Pengaron sedikit demi sedikit menggenangi wilayah Kecamatan Simpang 4, Kabupaten Banjar. Sedikitnya ada 6 desa di Kecamatan Simpang 4 yang terendam dan sebagian warga mengungsi secara mandiri di dataran tinggi. Untuk detail informasinya akan disampaikan langsung oleh rekan jurnalis Banjarmasin Pos, Muhtar Wahid yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo Muhtar. Halo Mei. Ya Muhtar, silakan dengan informasi Anda, ada berapa wilayah yang terdampak banjir? Baik Mei, dapat kami laporkan kepada pemirsa Tribun News ya. Banjir yang melanda Kabupaten Banjar, Provinsi Kalsel hari ini itu meluas. Sebelumnya di Kecamatan Sungai Pinang, kemudian di Kecamatan Pengaron, dan terkini di Kecamatan Simpang 4 melanda 6 desa. Sementara Kecamatan Sungai Pinang sudah surut, warga bisa beraktivitas, dan saat ini air dari Sungai Pinang turun ke desa Ngaron, Kecamatan Pengaron, dan berangsur-angsur arus itu mengalir ke wilayah Kecamatan Simpang 4, Mei. Ya, kemudian apakah ada warga yang mengungsi dan bagaimana tindakan pemerintah setempat? Baik,
ada warga yang mengungsi. Informasi terkini dilaporkan oleh analis ya penanganan sosial Tagana Provinsi Kalimantan Selatan. Informasinya ada sekitar 5.000 yang terdampak dan saat ini mengungsi di dataran tertinggi di desa mereka. Dan Tagana Provinsi dan Tagana Kabupaten Banjar sudah membuka dapur umum di halaman kantor Kecamatan Simpang 4 untuk melayani logistik darurat kebutuhan makan selama warga terganggu aktivitasnya. Demikian, Mai. Baik, terima kasih Muhtar Wahid atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Kepala Lingkungan Desa Sungai Raya. Berikut tayangannya untuk Anda. Nama saya Muin sebagai aparatur desa Sungai Raya, Kecamatan Semampat, Kabupaten Banjar. Di sini dapat kami jelaskan kepada masyarakat bahwa kondisi saat ini banjir sudah mencapai ketinggian 1 meter lebih di badan jalan. Yang mana jalan ini menuju akses 3 kecamatan. Pertama Kecamatan Pengaron, Kecamatan Sambok Makmur, dan Kecamatan Sungai Pinang. Begini kondisi sekarang yang dapat kita lihat sama-sama. Pak, itu kan ada tuh kendaraan pakai lanting lah. Ya. Nah itu sampailah ke Pengaron kalau pakai lanting itu. Nggak bisa, Pak. Karena sini sudah terputus sama akses jembatan besi. Jadi jembatan besi sampai di sana aja, Pak. Kondisi sampai di sana ya. Untuk saat ini Desa Sungai Raya terdampak banjir karena kiriman dari Rantau Bapula. Nah, untuk Desa Sungai Lasat begitu juga kena banjir. Tapi untuk saat ini yang dalam Desa Sungai Raya sekitar 1 meter untuk ke tengah-tengah tuh untuk di jalan. Nah, warga untuk saat ini di rumah aja untuk mengantisipasi situasi yang akan berkelanjutan. Berarti tidak ada pengungsian lah. Untuk saat ini tidak ada pengungsian untuk warga. Tapi terisolir lah mereka. Terisolir, jadi nggak bisa untuk keluar untuk menjaga situasi kalau misalkan ada kiriman lagi. Kayak apa? Ada ibu hamil kah atau ibu yang mau melahirkan kah atau yang tidak ada persediaan kah? Adalah informasi. Untuk ini kita masih mendata untuk warga kita, aparat desanya mendata warga-warga yang hamil, yang nggak bisa beraktivitas, yang orang tua masih data. Nanti untuk datanya masih dihimpun sama aparat desa. Kecelakaan beruntun terjadi di Jalan Jenderal Sudirman, depan Taman Gajah, Kota Bandar Lampung. Kecelakaan itu melibatkan 4 mobil dan 1 sepeda motor. 1 dari 4 mobil tersebut yaitu mobil Suzuki S-Cross, awalnya yang menabrak perempuan yang mengendarai motor. Bukannya menghentikan laju kendaraan, pengemudi mobil S-Cross malah tancap gas hingga menabrak 3 mobil yang datang dari arah berlawanan. Untuk kabar selengkapnya akan disampaikan rekan wartawan Tribun Lampung, Joviter Husin, yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo Joviter. Halo Mei. Ya, silakan dengan informasi Anda bisa dijelaskan seperti apa kronologi terjadinya tabrakan beruntun ini. Ya, Mei, baik, bisa saya sampaikan bahwa untuk kecelakaan beruntun ini terjadi sekitar pukul 1:30 sore kemarin, di mana bermula dari sebuah minibus atau jenis Suzuki S-Cross itu menabrak pengendara motor. Namun bukannya menghentikan laju kendaraannya, pengemudi mobil tersebut justru berusaha untuk melarikan diri. Panik saat melarikan diri, pengemudi S-Cross tersebut menghantam 3 mobil lainnya dari arah berlawanan. Adapun pengemudi baru bisa menghenti setelah tergelincir dan berbalik arah ke arah sebelumnya. Demikian, Mei. Ya, kemudian bagaimana kondisi para pengemudi mobil dan motor tersebut dan bagaimana juga kondisi di tempat kejadian setelah kecelakaan? Ya, dapat dilaporkan bahwa untuk korban sendiri ada 1 orang mengalami luka, yaitu dari pengendara sepeda motor yang sempat ditabrak oleh pengemudi Suzuki S-Cross. Untuk kerusakan lainnya bisa dilihat dari rekaman sendiri bahwa mobil mengalami rusak parah di bagian sisi kanan mobil. Demikian, Mei. Ya, kemudian bagaimana hasil penyelidikan sementara dari pihak kepolisian? Apakah sudah diketahui penyebab tabrakan beruntun ini? Ya, aparat kepolisian masih mengamankan para
maksudnya pengemudi ekspres itu sendiri masih diminta keterangan untuk mengetahui penyebab kecelakaan tersebut. Namun untuk dugaan awal pengemudi ekspres tersebut diduga panik pasca menabrak pengendara sepeda motor. Demikian, Mei. Baik, terima kasih Joviter Husin atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Tribuners. Aktivis mahasiswa yang tergabung dalam PMII STKIP PGRI Sumeneb meminta Kepala Disdik Sumeneb yang baru, Agus Dwi Saputra, untuk mundur dari jabatannya. Desakan itu disampaikan dalam unjuk rasa di depan kantor Disdik Sumeneb, tepatnya di Jalan Raya Dr. Cipto, Kecamatan Kota, pada hari Selasa 11 Januari. Korlap Masa Aksi Aktivis Mahasiswa Nur Hayat menyampaikan bahwa banyak persoalan ketimpangan pendidikan Sumeneb yang perlu diseriusi oleh Kepala Disdik yang baru itu. Untuk info selengkapnya akan disampaikan rekan Ali Hafidz, wartawan Tribun Madura yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo Ali. Halo Mei. Ya, silakan dengan informasi Anda, bagaimana situasi di lapangan ketika aksi tersebut? Baik. Aktivis mahasiswa yang tergabung dalam Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia STKIP PGRI Sumeneb ini melakukan unjuk rasa di depan kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Sumeneb bermaksud untuk menyampaikan beberapa tuntutan. Selain itu juga di sana di lokasi dijaga ketat oleh aparat dari pihak kepolisian untuk mengamankan bagaimana jalannya orasi atau unjuk rasa di lokasi di depan Dinas Pendidikan Kabupaten Sumeneb agar aspirasi yang disampaikan berjalan sesuai harapan. Mei. Iya, kemudian apa saja tuntutan demonstrasi aktivis mahasiswa ini? Dalam aspirasi mahasiswa yang tergabung dalam PMI STKIP PGRI Sumeneb ini menyampaikan 4 poin, diantaranya untuk menyampaikan komitmen karena dengan adanya kepala dinas yang baru ini, yakni Kepala Dinas Pendidikan yang baru, Agus Dwi Saputra ini, dipertanyakan komitmennya, keseriusannya bagaimana menyelesaikan persoalan-persoalan pendidikan di Kabupaten Sumeneb, karena wilayah Sumeneb ini tidak hanya di daratan saja, tetapi ada juga wilayah kepulauan. Nah, disinilah sebenarnya yang menjadi persoalan, yang menjadi tuntutan, bagaimana sarana dan prasarana, bagaimana guru di wilayah kepulauan dan juga sarana prasarana di wilayah kepulauan ini terpenuhi, tidak timpang. Nah, di sini yang menjadi pertanyaan yang harus menjadi komitmen sebagai Kepala Dinas Pendidikan yang baru, yakni Agus Dwi Saputra, untuk menyelesaikan persoalan-persoalan ini. Seperti yang disampaikan oleh Korlap, Koordinator Lapangan Aktivis Mahasiswa, yakni Nur Hayat, bahwa hasil kajian mahasiswa ini ada banyak temuan-temuan atau ketimpangan-ketimpangan di wilayah kepulauan, seperti sarana dan prasarana, seperti transportasi jalannya, dan juga gurunya. Ini yang menjadi yang menjadi kajian mahasiswa untuk disampaikan di dalam aksi unjuk rasa kemarin itu, Mei. Iya, kemudian Ali, bagaimana tanggapan Kadisdik yang baru ini terhadap aksi tersebut? Oke, kita sempat juga setelah unjuk rasa, kita sempat wawancara, dan juga Agus Dwi Saputra sebagai Kepala Dinas Pendidikan yang baru ini juga menemui masa aksi. Cuma sempat memanas sebelumnya, karena kawat berduri yang dipasang oleh kepolisian ini menjadi penghalang. Di situ sempat memanas, mahasiswa menarik kawat berduri dan juga meminta Agus Dwi Saputra ini tidak ada jarak. Cuman yang disampaikan Agus Dwi Saputra sebagai Kepala Dinas Pendidikan yang baru dilantik, mengatakan sejak dilantik sebagai Kepala Dinas Pendidikan yang baru sudah berusaha atau berkomitmen untuk memajukan pendidikan Sumeneb. Jika memang dinilai ini tidak layak atau jika dinilai ada kekurangan untuk disampaikan seperti yang disampaikan oleh mahasiswa, silahkan, kata Agus Dwi Saputra, untuk menyampaikan kepada Bupati jika ini memang tidak layak. Cuman Agus Dwi Saputra meminta kepada para mahasiswa atau kepada para pihak untuk dikasih waktu untuk bekerja,
untuk membuktikan kepada masyarakat Sumeneb bahwa dirinya mampu memberikan atau membuktikan kemajuan pendidikan di Kabupaten Sumeneb. Mei. Baik, terima kasih Ali Hafidz atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Kepala Disdik Sumeneb yang baru serta Korlap Aktivis Mahasiswa PMII STKIP PGRI Sumeneb. Berikut tayangannya untuk Anda. Kita bisa audiensi dengan saya dengan situasi yang lebih nyaman lagi. Jadi untuk masalah komitmen dengan sejak jadi nanti itu mau nggak mau kita harus melaksanakan tugas yang telah diberikan pada pimpinan. Tidak usah ditanya lagi komitmennya. Jadi artinya begini, ada kekurangan dari saya, ada kekurangan dari kepala dinas, itu yang nilai Pak Bupati. Begitu saya tidak mampu, silahkan Anda melaporkan pada Pak Bupati untuk mencopot saya. Tapi saya beri kesempatan, kasih kesempatan untuk bekerja. Saya tidak akan berjanji, saya mau bekerja. Terima kasih sama rekan-rekan yang sudah mewarning saya. Jadi dari awal ini saya sudah dapat warning dari sampean. Tuntutannya, yang Kepala Dinas Pendidikan mengevaluasi pendidikan di Kabupaten Sumeneb. Terus Kepala Dinas Pendidikan menyampaikan komitmen dan visi misi pendidikan Kabupaten Sumeneb ke depan, gitu. Kepala Dinas Pendidikan menyampaikan keseriusan persoalan pendidikan yang ada di Kabupaten Sumeneb. Bagaimana cara kemudian menjawab persoalan itu? Lalu apa langkah selanjutnya ini, mahasiswa ini? Ya, karena tidak sesuai ini, pasti ada gelombang besar. Nanti untuk menseriusi kita dari Fakultas Pendidikan, kita menjadi objek dari pendidikan. Makanya harus mempertanyakan, menseriusi dan mengkaji tentang persoalan pendidikan. Apa saja persoalan pendidikan yang perlu dijawab oleh Kepala Dinas yang baru ini? Persoalan disparitas kita kan begini, di PMI STKIP Sumeneb ini setiap minggu pasti ada kajian. Terus banyak teman-teman yang dari kepulauan, ada Raas, terus ada Sejumlah barang pokok atau sembako di Pasar Tramo Maros, Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan mengalami kenaikan harga. Salah satunya minyak goreng. Pedagang pasar Tramo saat ini seharga Rp19.000 per liter dari sebelumnya hanya Rp16 hingga Rp17.000. Sementara minyak kemasan dari harga kisaran Rp18.000 naik menjadi Rp21 hingga Rp22.000. Akibat kenaikan harga tersebut, sebagian besar masyarakat lebih sering membeli minyak curah. Meski terjadi kenaikan harga, stok minyak di Pasar Tramo Maros masih aman. Namun tidak hanya minyak, bahan pokok lainnya juga mengalami kenaikan harga. Gula per 1 liternya naik menjadi Rp12.000 dari sebelumnya hanya Rp11.000. Bawang merah juga naik menjadi Rp30.000. Sementara itu, salah satu pedagang telur di Pasar Tramo, Mursalim, juga mengeluhkan hal yang sama. Ia mengatakan harga telur naik dari harga Rp35.000 menjadi Rp48.000 hingga Rp50.000 per raknya. Akibat kenaikan harga telur, Mursalim mengaku kesulitan untuk menjual telur-telurnya. Mursalim menyebutkan kenaikan harga ini dipengaruhi oleh adanya pembagian bansos kenaikan harga ini dipengaruhi oleh adanya pembagian bansos dari pemerintah. Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan salah satu pedagang Pasar Tramo. Berikut tayangannya untuk Anda. Tapi semuanya juga naik juga minyak kemasan. Nah, kembali lanjutnya dulu ya. Harganya sekarang minyak berapa, Pak? Kalau minyak curah itu 1 liter 19, kalau kemasan 21. Itu naik atau bagaimana? Naik. Itu sebelumnya berapa? Sebelumnya kalau curah itu dikisaran harga 17, 16. Per liter? Iya. Kalau minyak kemasan? Kemasan itu 19, 18. Naik jadi? Naik jadi 21. Ada juga yang bervarian, ada yang juga jual 22. Dengan kenaikan tersebut apakah ada pengurangan omset bagaimana? Kalau masalah omset saya rasa dari perubahan malahan tapi semenjak kemasan naik itu masyarakat lebih cenderung memilih minyak curah. Penjualan unit motor baru selama 2021 di Belitung mengalami peningkatan yang signifikan.
Bahkan konsumen Belitung lebih memilih membeli motor baru secara cash atau tunai. Penjualan motor yang meningkat ini merupakan dampak positif dari kenaikan harga komoditas timah. Untuk info selengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis Pos Belitung, Adelina Nurmalitasari, yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo Adel. Halo Mei. Iya Adel, silahkan dengan informasi Anda bisa digambarkan bagaimana kondisi penjualan unit motor baru di Belitung. Baik Mei dan Tribuners, bisa saya sampaikan bahwa penjualan unit motor baru memang mengalami peningkatan signifikan yang mulai terjadi sekitar pertengahan tahun 2021 lalu, tepatnya sekitar Agustus. Dibanding semester pertama 2021, diperkirakan peningkatan terjadi bahkan sampai di akhir tahun, yang peningkatannya mencapai 30-40%. Dan menurut Kepala Dealer Motor, tingginya permintaan unit motor baru ini dikarenakan hasil bumi dari Belitung yang meningkat, seperti hasil perkebunan seperti sawit dan lada, juga imbas dari kenaikan harga komoditas pertambangan seperti timah yang menjadi sumber pencarian masyarakat. Meningkatnya animo masyarakat ini untuk memiliki motor baru juga menandakan bergairahnya perekonomian meski masih dalam situasi pandemi COVID-19. Bahkan sebagian besar masyarakat atau persentasenya sekitar 40-60% masyarakat memilih untuk membeli motor baru secara cash atau tunai. Sehingga diperkirakan market share untuk sepeda motor di Belitung sekitar Desember mencapai 1.200 sampai 1.400 unit. Demikian, Mei. Iya, kemudian Adel, adakah tipe-tipe motor tertentu yang digemari konsumen? Ya, untuk tipe-tipe motor yang memang digemari oleh masyarakat Belitung itu sendiri ada tipe-tipe seperti skuter matic yang berukuran bongsor seperti motor PCX dan NMAX. Bahkan permintaan motor skutik bongsor ini mencapai 40% lebih banyak dibanding tipe motor lainnya. Tingginya permintaan jenis motor tersebut dilantaran karakteristik jalanan Belitung yang lebar dan bebas macet, serta berkaitan dengan gaya dan gengsi. Selain itu, baru-baru ini permintaan motor jenis trail juga banyak diminati oleh masyarakat, sehingga banyak sekali permintaan inden untuk jenis motor tersebut. Ya, kemudian Adel, bagaimana dealer motor ini memenuhi tingginya permintaan konsumen? Untuk memenuhi tingginya permintaan konsumen dan tingginya sekarang permintaan inden, pihak dealer motor bahkan harus menambah permintaan dari agen tunggal pemegang merek atau ATPM. Permintaan tambahan ini sudah dilakukan sejumlah dealer pada November sampai Desember 2021 lalu, sehingga kini banyak juga tipe yang sudah ready stock. Meski begitu, untuk beberapa tipe dan warna motor masih harus inden. Demikian, Mei. Baik, terima kasih Adelina atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Tribuners, penjual gorengan mengungkap dampak yang dirasakan di tengah naiknya harga minyak goreng. Pasalnya pedagang harus memutar otak agar tetap untung meski harus merogoh saku lebih dalam untuk membeli minyak goreng. Namun meski sama-sama mengalami kenaikan, minyak goreng curah menjadi alternatif bagi pedagang dibanding minyak kemasan. Untuk mengetahui info lebih detailnya sudah bergabung bersama kami rekan Sudarsono, wartawan Surya yang akan menyampaikan laporannya. Halo Sudar. Halo. Halo Mei. Dapat Anda, ya, silakan dengan informasi Anda dapat dijelaskan harga minyak ini naik dari berapa ke berapa? Baik Mei, untuk harga minyak goreng ini memang terjadi kenaikan yang cukup lama. Kenaikan ini berlangsung atau bertahan cukup lama. Jika biasanya harga minyak curah itu 22.000, untuk saat ini sebelumnya hanya 16 sampai 18.000. Sedangkan untuk harga minyak kemasan sebelumnya 25.000 per 2 liternya, kini menjadi 40.000. Otomatis dengan adanya kenaikan harga minyak goreng ini tentu akan mempengaruhi produksi dari penjual gorengan. Dengan adanya kenaikan tersebut, para penjual gorengan ini memutar otak agar bagaimana caranya tetap untung ini terus berlanjut, begitu Mas. Jadi dari pedagang gorengan ini tetap memproduksi tempe maupun gorengan sejenisnya itu tanpa mengurangi bentuknya, jadi tetap sama, harganya pun tetap sama, sehingga
ini berdampak pada keuntungan yang didapat. Begitu, Mei. Iya, kemudian dapat Anda jelaskan bagaimana pengaruh pada keuntungan penjual gorengan ini? Baik, Mei. Sebagaimana yang saya sampaikan tadi, memang dengan tidak dikuranginya bentuk dari gorengan itu dan harganya pun tetap sama, tentu ini akan ada untung yang berkurang. Misal begini, jika biasanya setiap hari pedagang bisa untung 75.000, kini hanya tinggal 50.000 untungnya, karena dia tidak mengurangi bentuk dari gorengan itu dan terjadi kenaikan di minyak goreng. Begitu, Mai. Baik, terima kasih Sudarsono atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan seorang penjual gorengan. Berikut tayangannya untuk Anda. Bu, untuk harga minyak sekarang naik ya, Bu? Naik. Oke. Berapa, Bu, sekarang? Naik sekitar 15.000. 15.000, dari 25 jadi 40 berarti? Naik 40. Oke. Bu, berpengaruh pada jualan gorengan jenengan? Jelas ya? Jelas. Diperkecil nggak jualannya gorengan jenengan? Ya kecil, tapi ya nggak selalu kecil. Nggak terlalu ya, kecilnya ya, dikurangi gitu ya? Keuntungan berpengaruh, Bu? Batinnya ngaruh? Oh, tiap bikinan ini 30.000, beda cabenya. Cabenya kan biasanya 20, sekarang laku. Tribuners, kami masih akan menyajikan informasi menarik untuk Anda. Seusai jeda sejenak, tetap di Live Update. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah hitam. Sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya, Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam, itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Situbondo ya. Dikenal dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu, Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah, itu untuk penetrasi akan sulit begitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah hitam. Sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya, Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam, itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Situbondo ya. Dikenal dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu, Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah, itu untuk penetrasi akan sulit begitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah di. Terima kasih Anda masih menyaksikan Live Update. Sepanjang tahun 2021, Pengadilan Agama Jayapura kelas 1A telah menangani sebanyak 504 perkara perceraian yang terdiri dari perkara gugatan dan permohonan.
Humas Pengadilan Agama Jayapura Nur Muhammad Huri menyebutkan angka tersebut naik dari tahun 2020 lalu. Kemudian disebutkan pula dari 505 perkara yang diterima, Pengadilan Agama Jayapura telah menyelesaikan 504 perkara. Untuk kabar selengkapnya akan disampaikan rekan wartawan Tribun Papua Aldi Bimantara yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo Aldi. Iya, halo Mei dan juga Tribuners, tepat sekali dilaporkan dari Kota Jayapura, Papua. Ini dalam rilis akhir tahunnya, Mei dan juga Tribuners, Pengadilan Agama Jayapura merilis memberikan memaparkan data begitu terkait dengan kasus gugatan perceraian yang telah diselesaikan oleh pihaknya. Ini dilaporkan sepanjang tahun 2021, periode Januari hingga Desember 2021. Ini tercatat Pengadilan Agama Jayapura telah menyelesaikan gugatan perkara perceraian bagi warga Kota Jayapura dan sekitarnya. Ini sebanyak 504 perkara perceraian yang sudah dilaporkan terselesaikan begitu. Mei. Ya, kemudian Aldi, bisa Anda rincikan dari jumlah 505 perkara perceraian yang ditangani Pengadilan Agama Jayapura, berapa banyak akta cerai yang telah dikeluarkan? Iya, Mei dan juga Tribuners, memang berdasarkan wawancara saya bersama dengan Humas Pengadilan Agama Jayapura, Nur Muhammad Huri, di ruang kerjanya, dirinya menyebutkan dari total 505 perkara yang diterima sepanjang 2021, terdiri dari 404 perkara gugatan dan 101 perkara permohonan. Kemudian ini Mei dan juga Tribuners, disebutkannya pula dari 505 perkara yang diterima, Pengadilan Agama Jayapura telah menyelesaikan setidaknya 504 perkara. Mei dan juga Tribuners, dilaporkan pula sepanjang tahun 2021 kemarin, Pengadilan Agama Jayapura kelas 1A ini telah mengeluarkan akta cerai untuk 342 pasutri di Kota Jayapura sepanjang tahun 2021. Ini berarti Mei dan juga Tribuners, sepanjang tahun 2021 kemarin, yang terdata oleh Pengadilan Agama Jayapura ini terdapat 342 janda dan juga duda. Mei. Ya, kemudian Aldi, dari informasi yang Anda dapatkan, penyebab kasus perceraian ini mana yang paling dominan? Ya, baik, memang Mei dan juga Tribuners, berdasarkan wawancara kami bersama Humas Pengadilan Agama Jayapura Nur Muhammad Huri, dirinya menyebutkan dari data yang diperoleh dari kasus perceraian yang diterima pihaknya sepanjang tahun 2021 ini, penyebab perceraian terbanyak diakibatkan oleh faktor perselisihan dan pertengkaran. Mei dan juga Tribuners, dapat saya laporkan memang secara rincinya, faktor penyebab utama yang menjadi paling besar terjadi sepanjang tahun 2021 seperti yang sudah saya sebutkan, ini terjadi karena perselisihan dan pertengkaran. Kemudian antara suami istri begitu ya. Kemudian dengan total ini 285 perkara yang sudah diurus. Kemudian di urutan kedua ini disusul oleh faktor penyebab suami atau istri meninggalkan pihak yang lain, salah satu pihak begitu, sebanyak 51 perkara. Lalu penyebab lainnya ialah salah satu pihak baik suami atau istri telah murtad sepanjang ini sebanyak 1 perkara yang telah diurus oleh Pengadilan Agama Jayapura. Kemudian Mei dan juga Tribuners, dilaporkan pula adanya kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT sebanyak 1 perkara. Kemudian faktor sering main judi sebanyak 1 perkara, masalah ekonomi 1 perkara, dan juga karena kawin paksa terdapat 1 perkara. Begitu rinciannya yang saya dapat ataupun saya peroleh dari Pengadilan Agama kelas 1A Jayapura. Mei. Ya, kemudian Aldi, adakah imbauan khusus terkait kemudahan yang diberikan Pengadilan Jayapura bagi warga di sana yang ingin mengurus kasus perceraian? Iya, baik Mei dan juga Tribuners, ini memang berkaca dari kasus perceraian sepanjang tahun 2021 yang telah ditangani ataupun diselesaikan oleh Pengadilan Agama Jayapura. Dari tadi memang ada tersisa 1 kasus begitu yang belum selesai dan memang nampaknya cukup alot begitu. Kemudian ini memang terkait dengan kemudahan dalam pelayanan gugatan perceraian di Pengadilan Agama Jayapura sendiri. Ini memang disampaikan oleh bagian Humas Pengadilan Agama Jayapura. Biasanya kasus paling cepat yang diurus itu bisa sampai 1 sampai 2 bulan gitu. Tergantung dari jenis kasus gugatannya begitu. Namun pihaknya mengimbau kembali agar pihak pasutri yang ingin melakukan gugatan perceraian dapat mengurus administrasi dan dokumen kelengkapan lainnya jauh-jauh hari sebelumnya agar nantinya proses menuju persidangan dan lain-lain begitu, berbagai tahapan bisa selesai begitu apabila titik awalnya ini bisa sudah dilaporkan secepatnya, dan karena biasanya memang terkendala di bagian proses administrasi pengurusan dokumen-dokumen lainnya seperti itu. Mei, demikian mungkin informasi terkait dengan data yang kami peroleh dari Pengadilan Agama Jayapura terkait dengan perkara perceraian yang sudah diselesaikan ataupun dituntaskan sepanjang tahun 2021. Semoga ini bisa menjadi pelajaran bagi kita semua, khususnya bagi pasangan suami istri yang ada di Kota Jayapura, Papua. Demikian Mei, laporan singkat saya dari Kota Jayapura, Papua. Kembali ke Mei di studio.
Baik, terima kasih Aldi Bimantara atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Humas Pengadilan Agama Jayapura. Berikut tayangannya untuk Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Muhammad Budi SAI, Humas Pengadilan Agama Jayapura. Untuk sepanjang tahun 2021, Pengadilan Agama Jayapura memeriksa, menangani perkara sebanyak 509 perkara, di mana 509 perkara itu sisa tahun 2020 itu ada 4, kemudian yang daftar di tahun 2021 itu 505. Kemudian sepanjang tahun 2021 perkara tersebut sudah diputus sebanyak 504, sehingga sisa 5 perkara. Sisa 5 perkara lagi. Sisa 5 perkara. Kemudian untuk tahun 2021 dibanding dengan perkara-perkara sebelumnya, untuk kan pandemi itu di tahun 2020 ya, sampai 2021. Pada waktu pandemi, awal-awal pandemi, karena ada lockdown, perkaranya nggak tahu tiba-tiba menurun karena orang mungkin nggak berani beraktivitas di luar. Kemudian setelah agak longgar, ini di tahun 2021 meningkat lagi. Ikan cupang alam atau endemik asli Bangka Belitung kini sudah mulai sukar dijumpai. Ikan ini biasa dikenal masyarakat Bangka Belitung dengan sebutan ikan tempalak atau ikan tepalak. Ada 3 jenis ikan tempalak yang masuk dalam kategori ikan endemik, meliputi wild betta burdigala, wild betta saleri, dan wild betta chloroparing. Untuk info selengkapnya akan disampaikan rekan jurnalis Bangka Post, Cici Nasyanita, yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo Cici. Siang. Selamat siang, Cici. Selamat siang, Cici. Silahkan dengan informasi Anda, apa ciri khas dari ketiga jenis ikan cupang endemik Bangka ini? Selain 3 jenis ini, apakah ada jenis cupang lainnya atau bagaimana? Baik, Mei. Memang ada 3 jenis ikan cupang alam endemik Bangka Belitung, yakni ada wild betta burdigala atau biasa dikenal dengan tempalak merah, dan juga ada wild betta saleri, yaitu tempalak pungor, dan ketiga ada wild betta chloroparing. Dan bisa kita lihat di layar, itu adalah salah satu ikan cupang alam kita, yakni wild betta saleri atau biasa dikenal dengan tempalak pungor. Ciri khasnya sendiri, ini memiliki ciri khas yang berbeda-beda. Untuk tempalak merah, itu biasanya berwarna merah, marun, dan ukurannya 3-3,5 cm. Kemudian untuk yang di dalam layar ini, itu biasanya berciri khas ada overkulumnya di atas yang berwarna hijau. Kemudian untuk chloroparing, itu ukurannya lebih besar dibandingkan 2 jenis yang tadi saya sebutkan, sekitar 10-12 cm. Dan kemudian juga ada beberapa ikan cupang alam kita, yakni dalam kategori natif atau lokal. Maksudnya itu ada di daerah kita, namun juga ada di daerah lain, maka dikategorikan natif, yakni ada wild betta smiorum dan wild betta editae. Dan satu lagi kita juga memiliki salah satu ikan endemik cupang, yakni wild betta sp, karena belum diketahui ini spesies seperti apa variannya, namun ini perlu kerjasama dengan LIPI seperti itu. Mei. Ya, kemudian apa yang membedakan ikan cupang ini dengan ikan cupang ternak? Baik, jadi ini ikan cupang alam yang berada di alam, yang langsung ada di sungai. Dan ikan cupang ini tentu saja berbeda dengan ikan cupang ternak, karena ikan cupang ternak merupakan ikan yang sudah direkayasa genetik, yang dimana sudah tidak alami lagi, dan memang warnanya akan lebih cantik dibandingkan dengan ikan endemik. Namun perlu diketahui, ikan endemik ini memiliki nilai jual yang lebih tinggi, namun sesuai dengan statusnya saat ini terancam punah, maka tidak bisa diperdagangkan begitu saja karena diatur oleh undang-undang. Dan untuk berkembang biaknya pun ikan cupang alam ini lebih lambat dibandingkan ikan cupang ternak yang bisa lebih cepat perkembangannya. Seperti itu, Mei.
Iya, kemudian terkait 3 jenis ikan cupang yang terancam punah ini, apa penyebabnya dan bagaimana upaya penyelamatan ikan ini? Baik, dari informasi yang kita himpun di lapangan, penyebab utama dari terancam punahnya ikan endemik kita ini adalah karena habitat yang rusak. Salah satu aktivitas yang memang masif di Bangka Belitung yakni adalah pertambangan timah, dan itu salah satu pemicu faktor utama habitat rusak. Dan tidak hanya itu, juga banyak alih fungsi yang dimana banyaknya sungai atau hutan yang dialihfungsikan menjadi perkebunan, sehingga kantong-kantong air dan habitat pun berubah seperti itu, Mei. Baik, terima kasih Cici atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan pendiri Yayasan Ikan Endemik Bangka Belitung. Berikut tayangannya untuk Anda. Budidayanya, jadi memang untuk itu kita coba dulu untuk ke ikan endemiknya. Terutama di sini yang sudah berhasil kita budidaya sudah beberapa bulan belakangan ini, itu wild betta burdigala, kepala merahnya, dan wild betta chloroparin. Nah, di mana jenis ini habitatnya sudah sangat terancam di alamnya. Harapan kami ini ya dari Yayasan Ikan Endemik Kepulauan Bangka Belitung, di sini ada peran serta dari pemerintah ya dalam hal regulasi penegasan yang bersifat perda ataupun pergub dalam perlindungan jenis-jenis ikan endemik Pulau Bangka kita yang ada. Karena ini merupakan satu kebanggaan bagi kita Pulau Bangka, karena kita mempunyai harta karun yang terpendam dan tidak dimiliki oleh daerah lain. Tim sepak bola Tulehu FC berhasil menjuarai kompetisi Suratin Cup U13 Maluku 2021 usai menang dramatis atas SSB Alba Hatukau. Laga puncak pada U13 tersebut berlangsung di lapangan sepak bola Lantamal, Halong Ambon pada Senin 10 Januari sore. Sempat terjadi kisruh di lapangan, pasalnya sekolah sepak bola atau SSB asal Batu Merah Ambon, Alba Hatukau U13 melakukan aksi protes usai laga final melawan Tulehu FC. Untuk info selengkapnya akan disampaikan rekan jurnalis Tribun Ambon, Dedi Aziz, yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo Dedi. Iya, halo Mei dan Tribuners. Ya, silakan dengan informasi Anda dapat dijelaskan bagaimana jalannya pertandingan pada Suratin Cup Maluku 2021 ini. Ya, terima kasih Mei dan Tribuners. Bisa kami laporkan bahwa jalannya pertandingan Suratin Cup U13, U15, dan U17 di Maluku sampai saat ini telah mencapai babak final. Sejak pertama dilakukan kick-off pada tanggal 11 Desember 2021 lalu. Maluku menjadi provinsi yang paling awal untuk dalam pergelaran event sepak bola remaja, yakni Suratin Cup U13, U15, dan U17. Hingga saat ini sudah ada sekitar 6 tim yang menempati posisi sebagai juara dan runner-up di Suratin Cup, baik U13, 15, dan 17 tahun. Begitu, Mei. Ya, kemudian dapat Anda jelaskan tim apa saja yang sudah dipastikan menjadi juara? Baik, sampai saat ini 2 hari lalu telah dilangsungkan final U13, Suratin Cup U13 antara Tulehu FC berhadapan dengan SSB Alba Hatukau. Tulehu FC saat itu menjadi juara dalam gelaran sepak bola remaja tersebut. Kemudian Alba Hatukau harus puas berada pada urutan kedua sebagai runner-up di U13. Kemudian di U15 kemarin ada final antara Siwa 5 FC berhadapan dengan Benteng FC, di mana Siwa 5 FC lagi-lagi tim dari Tulehu, kampung sepak bola di Maluku, mendapatkan juara 1 di U15, dan Nehemia Benteng mendapatkan posisi sebagai runner-up di U15. Kemudian sore nanti pukul 16.30 waktu Indonesia Timur akan dilangsungkan final U17 antara Jong Ambon FC, salah satu klub baru yang muncul pada pertengahan tahun 2020, kemudian berhadapan dengan Jong Ambon FC akan berhadapan dengan Tunas Kinti FC dari Kabupaten Maluku Tengah. Seperti itu, Mei. Iya, kemudian berdasarkan informasi sempat terjadi kisruh di lapangan, lalu bisa Anda jelaskan sedikit apa faktor penyebabnya? Ya, memang dari awal pertandingan Suratin Cup digelar itu sudah muncul protes-protes kecil, namun tidak menjadi sesuatu hal yang viral begitu, Mei. Namun pada saat pertandingan final antara Tulehu FC melawan SSB
Alba Hatukau pada U13 memang terjadi kericuhan karena SSB Hatukau, jajaran official dan manajer tim SSB Hatukau mencurigai adanya kecurangan dari pihak Tule UFC, di mana 2 orang pemain dicurigai melakukan pemalsuan data. Salah satu pemain yakni bernama Irfan bernomor punggung 26 milik Tule UFC, kemudian ada juga pemain bernama Dilan Al-Ayubi milik Tule UFC pula. Irfan dicurigai lantaran postur dan usianya tidak sesuai dengan regulasi yang berlaku, di mana regulasi yang berlaku yakni untuk U13 pemain yang dapat bermain adalah pemain yang berusia tidak lebih dari 13 tahun dan tidak kurang dari 11 tahun. Sementara Dilan Al-Ayubi dicurigai lantaran dia belum menginjak usia 11 tahun. Seperti itu, Mei. Iya, kemudian terakhir, bagaimana tanggapan pelatih tim Siwa5 FC usai menjadi juara di U15? Ya, baik, terima kasih Mei. Dapat kami melaporkan bahwa Siwa5 FC, Tule UFC sudah dipastikan akan lolos menuju fase nasional, Suratin Cup nasional nanti yang akan digelar pertengahan 2022 nanti, di mana memang kedua pelatih sama-sama akan melakukan scouting, yakni seleksi pemain-pemain di antara peserta Suratin Cup di Maluku. Ada beberapa tim yang memang menjadi sorotan, yakni ada tim Nehemia Benteng, kemudian ada juga tim SSB Alba Hatukau yang memang salah satu tim tertua di Kota Ambon yang akan dipanggil pemainnya untuk mengikuti seleksi dan diboyong bersama tim Tule UFC maupun Siwa5 FC menuju Suratin Cup U13 dan U15 di pertengahan 2022 nanti. Begitu, Mei. Baik, terima kasih Dedi Aziz atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah mengimpun wawancara dengan pelatih Siwa5 FC. Berikut tayangannya untuk Anda. Yang jelas target kita kan sudah juara, tapi yang jelas untuk nasional artinya minimal kita butuh perombakan tim ya. Iya. Artinya sekarang ini kan tim celah juga banyak ya. Iya. Kita evaluasi terus kita benahi tim ini. Nanti kita bisa panggil satu orang dari luar negeri, kita lihat dari scouting yang bagus-bagus, kita bisa kenakan pemain. Ya. Berarti setelah ini akan ada scouting dari tim-tim peserta Suratin Cup U15 di Maluku ini, Coach? Iya, benar juga. Iya. Kalau melihat performa tim tadi, Coach, anak-anak Siwa5 FC U15 bagaimana, Coach? Yang jelas juga ya, artinya kedua tim ya minimal sama-sama bagus ya. Tapi yang jelas juga yang luar biasa juga buat Benteng ya. Benteng juga hari ini tampilnya lebih bagus maksimal. Tapi yang jelas anak-anak juga bisa meredam ya permainan sehingga bisa terjadi gol dan ya menang. Nama julukan Messi ya? Iya. Tadi bagaimana tuh bisa cetak 1 gol untuk tim bawa tim menang ini, bagaimana? Karena saya tadi gol untuk tim saya karena bola masuk saya muncul untuk kasih gol. Muncul ya untuk kasih gol ya. Mungkin ada salam-salam atau kemenangan atau gol itu buat siapa begitu Adi? Untuk satu tim. Untuk satu tim. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam live update hari ini. Tribuners, lantaran masih di tengah pandemi, kami kembali mengingatkan untuk selalu menerapkan protokol kesehatan dimanapun Anda berada. Saya Mesa Desirait beserta kru yang bertugas pamit. Terima kasih dan sampai jumpa. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.